Ya, terima kasih Pak Ali Suwardiman selaku moderator pada pagi hari ini, dan juga selamat pagi Pak Irawan. Salam hormat kami dari Serpong di Tangerang Selatan. Selamat pagi Pak Tanto. Selamat pagi juga untuk Bapak para narasumber pada hari ini, dan juga untuk rekan-rekan semua di Universitas Mula Warman. Saya sudah lama sekali tidak ke Universitas Mula Warman ya. Terakhir saya mungkin 5 tahun yang lalu, kalau nggak salah, saya main-main ke Mula Warman ke kehutanan. Oke, hari ini saya akan menyampaikan satu presentasi yang terkait dengan cloud computing, khususnya untuk observasi bumi, dengan judul pemanfaatan fasilitas cloud computing untuk mendukung observasi bumi. My audio, jangan ya. Audio stop video. Kalau video, saya bekerja di Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian saat ini saya pada level Prarekayasa ahli media. Baik, saya mulai saja presentasi saya. Teknologi cloud itu sudah dikenal ya, diperkenalkan sudah lama sekali sebetulnya. Sekitar 10 tahun yang lalu dia sudah mulai masuk ke publik dan kita sudah bersentuhan dengan teknologi ini. Apa sebetulnya namanya cloud? Saya akan memulai dulu dari pengertian dari cloud ini sendiri. Cloud computing itu salah satu yang menyebutkan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat manajemen data dan aplikasi. Jadi di sini kita benar-benar nyawanya itu ada di internet ya. Internet mati ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi dia mempunyai difungsikan sebagai pusat manajemen data dan aplikasi. Lalu kita sebetulnya sudah bersentuhan langsung dengan cloud ini ya sejak sekian tahun terakhir ini ya, yang sangat kita gunakan setiap hari. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ada Gojek, ada Grab, itu dia menggunakan cloud, dan kita tanpa disadari kita selalu menggunakan teknologi ini. Kemudian juga dalam kegiatan kantor kita selalu menggunakan, misalnya nih ada yang selalu menggunakan Microsoft 365 ya, Microsoft 365, kemudian ada juga yang menggunakan Google Drive ya, dan banyak lagi yang lain ya. Itu contoh-contoh cloud yang memang kita pakai ya, sudah kita pakai sejak sekian waktu ini. Nah, kemudian dari sisi remote sensing-nya bagaimana gitu? Ini salah satu kolega di Digital Globe, dia mendefinisikan cloud computing itu sesuatu yang powerful, unik, dan dia mempunyai satu kemampuan untuk mengolah data kebumian ya, data kebumian besar, kemudian bisa dipergunakan oleh penggunanya secara langsung dimanapun dia berada. Tadi kira-kira yang didefinisikan oleh Digital Globe saat itu ya. Dan mereka memang perusahaan-perusahaan besar ini mereka sudah masuk ke industri cloud ini sejak sekitar 10 tahun yang lalu ya. Yang kita tahu misalkan di sini ya, kita hidup pada cloud computing. Saya katakan kita hidup di sana sebetulnya, tapi tanpa kita sadari gitu ya. Cloud computing sendiri, ya kita bagi menjadi tiga kelompok yang besar ya. Di mana pertama misalkan public cloud ya. Di Indonesia sendiri sejak dulu Telkom sudah menyediakan ini, orang bisa menyimpan dan kemudian memproses di sana. Kemudian Google dia punya G Suite, kemudian Microsoft dia punya Azure, kemudian AWS ini juga ini yang mendunia sekali ya. Kemudian Alibaba pun sudah mengeluarkan cloud yang ya, service cloud yang luar biasa sekarang. Jadi dunia sudah dikuasai oleh kemungkinan 4 besar ini ya, 4 besar yang terakhir saya sebutkan. Mereka benar-benar menguasai dengan memberikan pelayanan. Jadi kalau public cloud ini adalah kita bisa mendaftarkan,
untuk menggunakan cloud di sana ya, menggunakan fasilitas di sana, dan semua disediakan oleh mereka sesuai dengan kepentingan kita. Misalkan tadi Microsoft dia punya 365 ya, saya lupa. Nah itu dia menyediakan untuk ada Word-nya, ada Excel-nya, ada segala macam gitu ya. Di Google misalkan, Google Drive dia juga menyediakan tidak hanya tempat. Kalau hanya tempat aja ngapain gitu ya. Ini tempat plus aplikasinya gitu. Aplikasinya dia ada Google Sheet, ada Google Slides, ada Google Docs gitu ya. Kita bisa langsung menempatkan file kita di sana, kemudian kita mengolahnya, mengolah dalam bentuk Word, dalam bentuk Excel, dalam bentuk segala macam, dia bisa. Kemudian yang untuk untuk Amazon, AWS ini Amazon ya, Amazon Web Service ya, dia juga menyediakan kita bisa apply di sana free. Begitu kita apply di sana free untuk menggunakan layanan, sebagian dikasih free ya, tapi untuk layanan yang lebih tajam, lebih dalam ya pasti kita ada berbayar. Kemudian selain public cloud, di sini ada private cloud. Private cloud itu sekarang sudah jadi suatu hal yang biasa saja ya, karena hampir semua perusahaan besar itu dia sudah mempunyai cloud. Jadi dia hanya sewa tempat, sewa server gitu ya, sewa server, kemudian tempat di server, kemudian dia minta dia bisa menginstal software yang dia perlukan. Oh, saya perlu software ini, dia install semua di sana, kemudian dia buka untuk user dia sendiri, artinya pegawainya gitu kan, untuk bisa mengakses di sana, untuk bisa berkomunikasi di sana, untuk segala macam di sana. Itu namanya private cloud. Bisa juga kita personal kita punya project yang besar, kita butuh space, butuh pengolahan yang besar, kita sewa aja tempat di sana. Sewa tempat, kemudian dari sewa tempat itu kita misalkan kita akan install Quantum JIS ya, kita install Quantum JIS atau kita install yang lain gitu, kita bisa gunakan di sini. Jenisnya adalah private cloud. Nah kalau hybrid ini dia campuran antara public cloud tadi dengan private cloud. Jadi kita sudah di sana ya, tapi kita kurang menyadari dan mungkin belum memanfaatkan secara optimal. Contohnya adalah kayak misalkan Google Drive ya. Google Drive, kita begitu punya satu akun Google, kita diberi free space di sana 15 giga ya. Begitu kita dapat free, kita hanya untuk menyimpan file aja. Ya kurang optimal gitu. Kita harusnya bisa menyimpan file, terus bisa mengolah di sana, apakah file gambar, apakah file dokumen docs gitu ya, atau Excel atau slide ya, kita gunakan di sana. Seperti yang saya tampilkan sekarang ini adalah slide yang saya buat di Google Slide ya. Saya buat di Google Slide, kemudian saya tampilkan langsung dari Google Slide. Jadi tanpa saya mengunduh lagi di komputer saya enggak ya. Saya tampilkan langsung di sana. Saya menggunakan cloud sekarang. Kemudian juga pemanfaatan cloud ini mengubah kita berpikir ya. Jadi kita bisa bekerja sama ya. Misalkan satu file docs kita gunakan untuk, misalkan di sana bisa 10 orang bahkan lebih menulis bersama-sama, dalam waktu bersama-sama kita menulis. Kita membuat suatu presentasi. Orangnya ada di 5 tempat yang berbeda, 5 pulau yang berbeda. Kita buat presentasi bersama-sama. Itu oke-oke aja gitu ya, langsung pada satu file tersebut ya. Kita buat langsung dalam waktu singkat, langsung bisa jadi satu produk di sana. Jadi itu cloud yang menjanjikan kita dalam dalam pekerjaan kita gitu ya. Nah ini seperti saya katakan tadi. Jadi dalam cloud itu dia tidak hanya sekedar infrastruktur aja ya, bukan sekedar hanya server aja kemudian untuk menyimpan file, tapi dia juga menyediakan layanan platform. Kamu mau pakai platform seperti apa gitu kan? Di sana ada, tergantung layanan sih ya, tapi layanannya biasa selalu menanyakan seperti itu. Kemudian aplikasinya apa? Aplikasi perkantoran, bisnis, aplikasi spasial ya. Aplikasi spasial pun ada sekarang yang menyewakan, memberikan jasa, memberikan jasa untuk software untuk spasial ya. Jadi memang sudah di sana lah kita ya. Nah ini saya akan bernostalgia sedikit ini ya. Saya mulai mengenal
remote sensing ini sekitar 94-95 gitu ya. Saya mengenal tahun 94-95 saya mengenal ini. Nah, pada saat itu mendapatkan data itu memang susah sekali ya. Kita saya mendapat cerita saat itu teman-teman di kantor banyak selesai sekolah dari Eropa. Mereka mengatakan di Indonesia susah sekali mendapatkan data-data satelit saat itu ya, 90-an ya, awal 90-an. Sementara kalau di Eropa sana bagaikan membeli poster di pinggir jalan gitu ya. Belikan poster di pinggir jalan, tinggal milih yang mana langsung beli, gitu ya, langsung ambil tuh ya. Jadi begitu gampangnya. Tapi ya namanya juga proses ya, oke lah. Nah, ini saat itu yang terjadi adalah demikian. Satelit merekam gambar. Satelit taruhlah misalkan zaman dulu yang ngetopel Landsat, ada spot ada gitu ya. Ada spot, ada Landsat. Mereka merekam satu wilayah, kemudian mereka mengirimkan datanya ke stasiun penerima. Nah, itu stasiun penerima ini tidak hanya ada di Amerika yang punya satelit tadi, bisa juga di negara-negara lain ya, dan dalam proyeknya Amerika sendiri ataupun dalam proyek kerjasama. Seperti di Indonesia, LAPAN bekerjasama, nanti Pak Ayam akan menjelaskan juga. Ini kalau nggak salah kalau di LAPAN itu di Parepare Pak ya, ini stasiunnya ya. Nah, mereka dari stasiun penerima nanti diproses dulu datanya, jadi tidak langsung bisa digunakan ya. Data diproses, kemudian dari processing center ini baru dimasukkan ke satu database ya. Nah, ada database ini disinilah agen-agen data tadi berfungsi. Jadi ada agen data personal ataupun perusahaan ya. Kita kalau mesen data ke mereka ya, mereka kemudian Mas, saya minta data daerah Delta Mahakam bulan Juni tahun 2020 misalkan gitu. Nanti dicarikan. Tidak semua data bagus ya, Carikan data yang bagus, kemudian diberikan pada kita. Ini ada data yang Juni nggak ada, adanya bulan April yang bagus. Nah, itu ya. Nah, begitu. Oke, kalau saya mau nanti agen data ini akan memproses pembelian data tadi, kemudian nanti dikirimkan ke saya. Mengirimkan ke saya bisa berupa CD-ROM ya, atau sekarang sih DVD ya, DVD atau dalam berupa tautan ya, link. Jadi nanti saya download sendiri gitu. Nah, semacam itu yang terjadi zaman itu ya. Jadi ada satu proses yang dimana kita tidak bisa mengakses langsung data tersebut ya. Sebetulnya bisa kalau misalkan kita datang ke LAPAN ya, kantor LAPAN di Jakarta Timur, kita bisa dengan operator kita bisa lihat gimana cara kita mencari data itu bisa ya. Tapi kalau misalkan kita yang dari rumah sifatnya atau dari kantor gitu, itu nggak bisa langsung seperti itu. Kemudian sekitar tahun 2000-an kebetulan waktu itu saya dan tim dari LUCC Indonesia bekerja sama dengan Michigan State University, kemudian kami membuat satu katalog data Landsat. Nah, dari data Landsat itu orang akan bisa membeli petro yang mana gitu ya, nanti akan beli, kemudian data tersebut akan dikirimkan ke orang tersebut. Nah, pada saat itu ya, 2000-an ya, tahun 2000-an, satu petro ya, saya tidak menjelaskan lagi petro itu seperti apa, tapi satu data itu harganya sekitar 4,5 sampai 5 juta. Satu data ya. Jadi satu data itu yang cakupannya adalah 180 kali 180 km, itu harganya sekitar 4,5 sampai 5 juta. Untuk pembeli yang kedua, dan seterusnya itu bisa turun harganya sampai sekitar 500-600 ribu. Nah, ini hal semacam itu kita jembatani supaya yang pembeli kedua dan seterusnya itu bisa dimanfaatkan oleh para researcher ya, para peneliti dan sebagainya, dan mahasiswa segala macam, agar bisa mendapatkan data lebih murah. Nah, itu yang kita. Nah, hal tersebut sebagian masih berjalan sampai sekarang ya, terutama untuk data resolusi tinggi, dan kalau kita beli secara personal ke agen data, tapi kalau misalkan dari pemerintahan daerah atau pemerintahan yang lain di pusat, harus kontak LAPAN, kemudian LAPAN akan memberikan secara gratis, bukan dalam tanda kutip gratis. Itu yang terjadi sekarang. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dipotong nih. Dengan masuknya zaman cloud di remote sensing ini, kita sebagai user, kita bisa langsung memesan ke
data tadi, bukan memesan, tapi kita langsung mencari data tersebut, kemudian kita langsung memprosesnya. Kemudian hasilnya kita dapatkan, dan semua itu dilakukan dalam satu cloud, gitu ya, dalam satu cloud. Jadi kita tidak lagi memerlukan agen data tadi ya, tapi kita langsung ke cloud, kita bisa daftarkan diri kita di sana, kita bisa searching data, kita langsung proses, kita simpan di cloud kita. Cloud kita itu apakah di layanan tersebut atau di cloud yang lain, misalkan di Google atau di OneDrive yang Microsoft ya, atau di yang tempat lain, itu bisa kita simpan di sana gitu ya. Jadi tidak memenuhi komputer kita ya. Jadi hard disk yang terabyte itu nggak perlu dulu deh gitu ya. Itu semua data kita simpan di cloud, menghemat space ya, dan juga kita nggak perlu mendownload data yang full gitu ya. Jadi cukup efektif. Nanti akan saya beritahukan beberapa contoh gitu ya. Nah, untuk hal semacam ini zaman dulu memang mungkin sudah ada sifat cloud tadi, mungkin sudah ada ya, cuman belum pada servisnya ya, jadi kalau servis utama cloud itu kan on demand ya, ada permintaan, juga self service ya. Jadi begitu cloud melihat bahwa di remote sensing juga penting nih, dia langsung membuat di sana. Dan saat ini yang bekerja di cloud remote sensing itu banyak sekali ya. Salah satu yang terbesar saat ini ya, saya katakan terbesar karena memang demikian ya. Saat ini adalah Google ya. Dia mengeluarkan satu cloud dengan namanya Google Earth Engine. Kalau perusahaan-perusahaan lain, perusahaan yang penyedia data juga mereka punya cloud ya, yang dibuat modelnya adalah private cloud ya. Jadi hanya untuk staff mereka atau agen-agen khusus mereka aja yang bisa mengakses ke dalam, kemudian memproses data itu, kemudian data itu diberikan kepada kita. Nah, kalau yang Google punya ini, Google Earth Engine ini, dia menggunakan Google Earth Engine tadi, dia menggunakan public cloud. Jadi kita bisa mendaftar ke sana. Anda semua di sini bisa mendaftar ya. Yang penting adalah punya akun Google, kemudian mendaftar di sana. Ini saya kenapa saya sekarang memperkenalkan Google di sini, karena bukan berarti saya menjual Google ya, tapi dia memberikan kita cara berpikir yang berbeda gitu ya. Cara berpikir berbeda, bagaimana mendapatkan data, bagaimana mengolah data, bagaimana menyimpan data. Itu yang diterapkan oleh Google, dan cukup membuat terperangah gitu ya. Bagaimana data yang begitu besar itu bisa diberikan kepada kita. Semua data itu free. Ya, jadi tidak ada membayar, kita hanya membayar biaya internet kita aja, internet personal yang urusannya nggak ada sama Google ya. Jadi kita hanya membayar ke provider ya, kita beli paket atau apa segala macam, levelnya itu aja. Atau kita gunakan wifi di kantor gitu ya. Jadi levelnya di situ usaha kita. Selebihnya itu adalah urusannya si Google tadi ya. Nah, ini sekarang kita langsung masuk pada Google Earth Engine ya. Banyak dari kita yang masih melihat setengah hati ya, setengah mata, setengah hati, dan setengah-setengah yang lain ya, bahwa Google Earth Engine itu datanya nggak bagus lah segala macam. Tapi kalau saya coba perkenalkan nih ya, multispektral ini yang saya tampilkan, data multispektral, data citra satelit multispektral, ini yang ngetop-ngetopnya di sini nih, yang nggak ngetopnya masih banyak lagi ya. Landsat, Aster, Sentinel-2 sekarang lagi ngetop nih ya. Itu yang saya tampilkan di sini. Selebihnya banyak lagi, nanti kita cari bisa. Kemudian tidak hanya multispektral, ternyata saya baru tahu nih terus terang ya, Google Earth Engine juga bisa memproses hyperspektral ya. Contohnya di sini dia berikan Hyperion Hyperspectral Imager. Hyperion ini satelit hyperspektral ya, yang masih beberapa saat yang lalu sih dia masih eksperimental ya, tapi sekarang dia sudah dilepas ke publik data-datanya ya. Mungkin bukan data terbaru ya, mungkin ya, tapi saya belum proses terus terang ya, tapi saya baru tahu ya. Jadi ada Hyperion juga di sana gitu, kita bisa memproses di hyperspektral. Kemudian data elevation model. Nah, ini juga SRTM yang saya taruh di sini karena ini yang paling ngetop di kita ya. Nah, SRTM-nya juga yang versi 4.
Kemudian banyak lagi data digital ini yang ada di sana gitu ya, yang ada di apa namanya di GEE ini ya, banyak sekali. Nanti kita bisa lihat. Kemudian SAR, data radar ya, Synthetic Aperture Radar. Google Earth Engine juga mampu mengolah data radar. Saya memang tidak tahu banyak tentang ini karena saya memang tidak di bidang radar ya. Tapi begitu saya saya cari-cari sedikit, oh ternyata mereka ini juga menyediakan fasilitas atau fungsi-fungsi untuk mengolah data radar ini. Dia diberikan contoh Sentinel-1 yang bisa kita akses free. Mungkin ada yang lain. Atau mungkin kalau kita punya data sendiri juga kita bisa proses ke sana. Kemudian data weather. Data weather dia ada GS map, ada TLMM ya, ada banyak lagi yang lain. Kemudian ada juga ocean color. Kalau misalkan teman-teman yang bermain di ocean ya, bermain di water ya, dia punya data MODIS, punya data SeaWips yang kita bisa akses free. Mungkin ya data-data yang diakses free ini bukan data terbaru, tapi juga banyak sekali data terbaru karena Google Earth Engine mengklaim bahwa dia setiap hari dia menerima data 4.000 macam data ya. Itu udah luar biasa. Apapun sepertinya data yang update itu banyak sekali gitu ya. Walaupun yang discontinue juga ada, jadi tetap dia simpan ya. Saya contohkan misalkan discontinue seperti apa, Landsat 3, Landsat 4 itu kan sudah nggak ada lagi kan, Landsat 5 masih. Landsat yang lama-lama itu enggak, tapi datanya ada, bisa kita akses gitu ya, bisa kita akses. Jadi dia mengklaim bahwa data satelitnya itu mampu merekam mempunyai arsip 30-40 tahun yang lalu. Nah, itu kan luar biasa ya. Jadi kalau kita kita gunakan, nah itu bisa bagus sekali. Nah, cuman begini. Ada satu pemikiran ya yang satu pemikiran yang mesti kita ubah nih ya. Mindset kita harus kita ubah nih ya. Contohnya seperti apa? Begini. Saya pernah lihat di satu publikasi bahwa dia mengatakan Google Earth Engine ini kelemahannya dia tidak bisa mengambil data Landsat satu Petrus secara utuh gitu ya. Tidak bisa mendownload seperti itu. Terus saya langsung berpikir, kita di sini sudah masuk ke dalam budaya cloud. Budaya cloud itu adalah budaya berbagi. Bukannya budaya untuk saya mengambil ini untuk saya, gitu ya. Beda ya. Kalau kita berbagi kan ada sesuatu, kemudian ya kita ambil seperlunya yang kita perlu, bukan diambil sih sebetulnya, cuman kita pakai seperlunya gitu. Ya. Kalau kita masih mindset yang konvensional, begitu ada data ya udah kita copy semua, kita simpan misalkan di laptop kita, udah ini data saya ya, kita sudah klaim ini data saya, yang lain nggak boleh tahu, yang lain nggak boleh pakai gitu kan. Tapi kalau sudah budaya cloud, kita bisa mengakses lebih banyak data, tapi itu ya kita bisa mengakses saja, tidak perlu kita mengambil menyimpan, bisa tapi nggak perlulah gitu ya. Jadi budaya aja yang harus kita ubah gitu ya. Nah kemudian saya ini ada sedikit yang saya selalu ingat, sekitar 4 tahun yang lalu ya, 4 atau 5 tahun yang lalu pada saat saya naik pesawat nih. Kalau kita naik pesawat sama anak saya sama keluarga gitu ya, pada saat kita naik pesawat di pintu pesawat itu, begitu kita masuk melangkah ke dalam pesawat, itu biasanya kan ada permen di pinggirnya, ada koran-koran, ada permen gitu ya. Atau kadang-kadang permen itu diberikan oleh pramugari yang jalan ya. Nah, salah satunya. Kemudian pada saat saya dibagikan oleh pramugari itu, saya ngambil saya 4 atau 5, saya nggak tahu lah, saya biasalah prok gitu kan. Pikiran saya aneh untuk makan di jalan atau makan di hotel nanti lah gitu ya. Begitu saya ngambil gitu, anak saya negur, kenapa ngambilnya banyak sekali Pak? Oh ini kan bisa gini. Terus kata anak saya, kan kita perlu cuma 2 setidaknya gitu. Karena permen itu fungsinya adalah pada saat kita take off dan pada saat landing. Untuk apa?
supaya tekanan udara di kuping tenggorokan kita, kuping kadang sakit kan ya kalau pas take off sama landing. Nah itu dengan makan permen kita ada proses di dalam di sini, jadi proses itu menghilangkan rasa tekanan tinggi tadi, gitu ya. Nah, kan kita minimal ya kita paling nggak minum makan cuma 2 gitu, kata anak saya kan, pada saat take off dan pada saat landing gitu kan. Ya ngapain yang lain-lain? Ya, saya nggak bisa ngomong apa sih ya. Mungkin karena kebiasaan sejak kecil saya ambil sebanyak mungkin simpan gitu ya. Nah ternyata itu salah satunya setelah saya sadari, oh ini di cloud juga begitu ya, kita nggak perlu ngambil sebanyak mungkin data, kita simpan, itu nggak perlu, kita pakai yang seperlunya saja, selebihnya ya tinggalkan gitu. Nah itu salah satu yang saya pelajari di sini. Oke. Di sini ada web ya, ada web yang bisa kita lihat nih ya. Saya sebentar nih, kalau saya klik langsung bisa nggak ya? Saya exit aja deh. Nah di sini saya copy sebentar ya. Ini Oke, ini saya coba maaf. Ini saya coba melihat data yang ada di Google Earth Engine tersebut ya. Datanya apa aja? Emangnya data citra aja enggak? Ternyata enggak ya, datanya banyak sekali dan mudah-mudahan ini mencukupi dari data yang kita inginkan untuk penelitian kita atau untuk kajian kita atau untuk tugas akhir kita ya, atau untuk apapun lah yang kita perlukan ya. Tapi saya tadinya berpikir bahwa Google Earth ini hanya untuk resolusi menengah saja. Resolusi menengah itu misalkan Landsat, Aster segala macam tadi, atau Sentinel itu resolusi menengah ya. Bukan, ternyata resolusi tinggi juga ada. Nah di sini kalau kita lihat ya, ini adalah climate and weather. Jadi data climate, data cuaca itu ada dan bisa kita akses langsung. Ya, kita bisa akses langsung. Kemudian di sini ada data MODIS, Aster, NOAA gitu ya. Kemudian di sini ada data dari NCEP ya, dari si NCEP ini ya. NCEP ini juga ada. Kemudian juga macam-macamnya data meteorologi saya kurang paham nih. Tapi banyak sekali data yang memang disediakan di dalam, bisa kita akses di Google Earth Engine ini. Kemudian berikutnya adalah data imagery ya. Data imagery seperti ini, ada Landsat, ada Sentinel dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian kalau saya lihat view all data set ya. Sini mohon maaf agak lambat karena kita bermain karena jalur saya dipakai untuk macam-macam zoom dan sebagainya dalam satu jalur. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia mempunyai data apa? Ada data di IM-nya ya. Data di IM daerah bermacam-macam daerah ada. Mungkin tidak spesifik, jadi tidak mungkin aja data misalkan di sini Netherlands 0,5 di IM ini ya. Mungkin dia tidak ada di sini, pasti ini hanya data di Netherlands aja gitu ya. Tapi data yang beragam semacam ini banyak sekali. Indonesia mungkin masih sedikit ya, tapi kita lihat kalau data global kita pasti ada semua. Ini ada Australian SRTM ya. Nah ini terkait dengan Terra, data geologi tadi ya, masih data geologi. Ini banyak sekali data. Dan ini semua sekali lagi, ini semua bisa diakses melalui Google Earth Engine. Nah ini kita yang kita kenal nih, ada Sentinel-2, ada Sentinel-2 MSI, multispectral instrument, dia juga ada ya, level 1C. Kemudian Sentinel-2 level 2A juga ada. Kemudian di sini ada Sentinel-5P yang untuk udara ya, analisis udara, dia ada, tinggal kita pakai. Artinya produk jadi sudah ada, produk raw-nya juga dia juga menyediakan. Ada produk jadi, ada produk raw-nya. Kemudian di sini ada kemudian
Kemudian ini ada lagi, ini Sentinel. Dari sini kalau misalkan kita ingin mencari data data hyperspectral ya, dari hyperspectral imager. Nah di sini ada Hyperion, disebutkan di sini ada Hyperion ya. Jadi misalkan kita gunakan ini. Nah ini ada, jadi data ini ada ya. Dan sampai sekarang kita bisa gunakan. Maksudnya kapanpun kita gunakan masih bisa ya. Ini dia dari 2001 sampai 2017 ya data ini. Jadi cukup banyak sekali, dan untuk studi udah luar biasa ini. Kenapa ini hyperspectral? Hyperspectral itu the future of remote sensing, itu hyperspectral ya, jangan salah ya. Nah hyperspectral ini data mahal, dan dia kalau nggak salah dia punya sekitar 220 band ya. Kalau misalkan tadi Landsat 8 kita kenal hanya 8 band visual ya, dia sampai sekitar 220 band, dan bandnya itu tidak ada gap antar band ya. Kalau namanya hyperspectral itu tidak ada gap. Kalau gap itu kan misalkan Landsat 1, Landsat band 1, band 2, band 3, antar band itu pasti ada gap kalau kita lihat di spesifikasinya. Kalau di sini kalau hyperspectral semua tertutup ya. Dan itu ada 220, bandingkan dengan range yang sama, yang 18, yang satu 220. Jadi banyak sekali itu dikatakan hyperspectral, banyak sekali band yang ada. Nah ini contoh data yang dimiliki ya. Kemudian saya kembali lagi ke ini agak susah. Oke. Baik, saya kembali lagi ke sini. Nah ini adalah contoh yang sudah saya capture, jadi memudahkan kita melihat ya. Nah ini adalah contoh dari data climate dan data cuaca ya, data klimatologi dan data cuaca. Ini adalah data global ya. Kita tidak melihat data lokal ya, karena memang selama ada yang menyumbang data ke sana, mereka pasti langsung dipublish ya. Ini adalah data imagery tadi, bisa Landsat, bisa Sentinel, bisa macam-macam lagi, banyak ya. Nanti bisa kita lihat di searchingnya, bagaimana men-searching data. Kemudian data-data geofisikal, ada data land cover dunia juga yang bisa kita jadikan salah satu acuan kita dalam mengkelaskan land cover ya. Kemudian tadi data Hyperion sini ada, dan dia nanti saya coba demokan ya, sedikit. Waktu saya masih ada ya, sekitar 10 menit ya. Oke, saya akan saya demokan sedikit untuk menggunakan Google Earth Engine ini. Oke, saya akan unshare dulu ya. Saya akan unshare dulu. Ini dia. Oke, saya share lagi. Baik, ini adalah tampilan dari Google Earth Engine ya. Tampilannya tidak menarik, ya. Tampilan tidak menarik, tapi mudah-mudahan prosesnya menarik. Yang diperlukan adalah kita bisa coding. Wah nggak bisa, saya nggak bisa coding, saya nyerah, saya nggak mau pakai. Saya juga nggak bisa coding sekarang ya. Saya sekarang nggak bisa coding ya. Zaman saya muda dulu ya, coding itu keseharian saya ya, zaman saya mahasiswa. Tapi setelah itu saya udah melupakan segala macam coding itu, sampai saya ketemu lagi dengan Google Earth Engine ini yang memaksa saya untuk mencoba mempelajari, dan ternyata gampang sekali. Oke, saya kasih contoh aja langsung ya, nggak usah banyak omong lagi. Di sini ada contoh ya. Di contoh ini saya ingin menampilkan false color composite ya, false color composite RGB band 653 untuk data Landsat 8 ya, Landsat 8. Saya gunakan itu. Kemudian kalau Anda menggunakan software, Anda tahulah, tinggal open data segala macam itu ya. Terus kalau misalkan Anda mau
memilih data, bagaimana caranya? Nah, ini kalau saya ingin tampilkan dulu dalam bentuk RGB sekarang ya. Kalau saya ini ada empat garis perintah sebenarnya. Ini baris perintah pertama, baris perintah kedua ya. Ini keduanya sampai sini ya. Ini sebetulnya dalam satu baris ya, tapi saya enter saja supaya gampang kita baca. Kemudian ini ada perintah map center untuk memposisikan satu koordinat di tengah-tengah view kita. Yang keempat ini adalah cara kita menampilkan di layar. Saya tidak bisa menerangkannya, teman, menerangkan secara detail, cuman saya akan coba ya. Saya run. Kenal nggak ya? Teman-teman dari Unmul kenal nggak daerah sini? Kalau nggak kenal, ke laut saja. ini adalah Delta Mahakam, Delta yang kita kenal ya. Nah, ini adalah data RGB, false color composite RGB. Kalau di Landsat 5 atau Landsat 7 kita kenal sebagai 542 ya. Kalau di Landsat 8 643 ya. 653, maaf, 653. Dia ada shift 1. Nah, di sini adalah RGB yang kita punya ya. RGB ini kalau kita gunakan kalau kita kita proses secara konvensional, dia akan memakan waktu yang lama. Enggak juga kok, saya bisa melakukan cepat. Oke, coba kita lihat di sini. Ini baru untuk daerah Samarinda dan sekitarnya. Bagaimana kalau kita zoom out? Satu Kalimantan misalkan. Kita tunggu sebentar karena jalur internet saya padat. Nah, kalau kita lihat di sini, mampu nggak komputer Anda memproses seperti ini? Secanggih apapun komputer Anda dapat menampilkan sebagian besar Kalimantan dalam proses dalam false color composite, ya. Data Landsat aja, nggak usah data yang macam-macam deh. Data Landsat ya data yang paling ngetop dan mempunyai resolusi menengah. Bisa nggak sih komputer Anda menampilkan seperti ini? Menampilkan saja ya. Karena apa saya katakan gitu? Karena ini terdiri dari sekian scene, bukan hanya satu scene, ya. Bukan hanya satu scene, sekian scene, dan sekali lagi antar path, antar row tidak kelihatan. Artinya kita harus melakukan satu proses di sana, misalkan proses feeder dan sebagainya, yang harus kita lakukan klik baru jadi. Tapi kalau ini saya nggak melakukan apapun, ya, saya hanya zoom out. Ini satu Kalimantan. Bagaimana kalau satu Indonesia? Waktu saya mepet ya, 5 menit lagi nanti saya bisa potong sedikit. Oke, ini se-Indonesia, lihat. Hanya dalam beberapa detik seluruh Indonesia sudah tergabung menjadi satu mosaik, ya. Mampu nggak komputer Anda seperti ini, ya? Dan ini kita nggak peduli ini dilakukan oleh komputer yang di mana gitu ya, si Google punya ya. Tapi kita percaya bahwa data ini adalah data RGB yang sesuai dengan skrip yang saya buat tadi. Ya. Ini untuk se-Indonesia. Gimana kalau se-Asia misalkan? Asia Afrika. Se-Asia Afrika gimana di hasilnya? Dan ini adalah bukan Google Earth ya. Kalau Google Earth itu dia produk jadi. Ya. Kalau ini adalah produk yang bisa kita kendalikan. Google Earth Engine ini bisa kita kendalikan. Kita mau RGB-nya apa saja. 653 bisa, 542 tadi ya, atau misalkan kombinasi yang lain, atau data citra yang lain, bukan hanya Landsat. Kita gunakan data Sentinel, kita gunakan data yang Sentinel 1 radar, kita tampilkan radar yang ada di sini. Kita tampilkan juga Sentinel 2 bisa. Semua bisa kita lakukan dalam waktu sekejap. Ya, dalam waktu sekejap loh ini. Jadi ini memberikan dukungan pada kita ya, pada peneliti, pada dosen, pada mahasiswa, data yang bisa kita akses, dan itu ada seluruh dunia. Jadi nanti mahasiswa dari Unmul bisa saja tugas akhirnya daerah mana? Oh, saya daerah Thailand. Bisa dong, kenapa enggak, datanya lengkap ya. Terus misalkan kalau misalkan ada mahasiswa atau ada yang mengeluh nih, wah saya tadinya mau mengolah citra sebetulnya daerah daerah Kaltim, cuman citranya kan susah dapatkannya, apalagi yang awannya free segala macam. Sekarang nggak ada cerita lagi semacam itu. Ya, semua ada data dan semua itu bisa kita
gunakan secara free. Jadi tidak ada lagi alasan ngeles ya, tidak ada data menengah, data resolusi menengah ada, resolusi tinggi tadi ada, data hyperspectral ada, data radar ada, untuk data DEM ada, data DEM-nya ya. Nah ini agak lama ya, saya selesaikan aja ya, karena ini akan keluar nanti seluruh Asia Afrika ini akan keluar sama persis seperti waktu kita melihat untuk dari Balikpapan tadi. Nah itu hanya kita kendalikan dengan 4 baris ini. Saya akan demokan sekarang bagaimana kalau kita menginginkan menampilkan data. Saya ingin data di Balikpapan, bukan Samarinda, bosan. Nah ini Balikpapan ya, saya ingin data Balikpapan. Kemudian saya minta bantuan pada marker. Di sini ada marker. Kemudian ini saya edit dulu, namanya saya buat location. Tidak harus location, tapi ini namanya saya buat aja. Kemudian saya klik di Balikpapan. Sini sudah exit. Kalau saya run, nah begitulah. Data yang ini titik ini ada di pinggirnya persis ya. Nah ini data aslinya begini ya. Kita belum manipulasi ya. Data aslinya Kalimantan tuh, aduh mampus deh, awannya luar biasa kecil-kecil lagi, itu prosesnya susah banget. Nah tapi dengan kita akali tadi pada tampilan sebelumnya, itu bisa kita bersihkan awannya. Bukan bersihkan, tapi kita composite. Tentunya ada batasan tertentu pada saat processing ya. Jadi tidak semua bisa di composite citranya. Sekarang kalau saya ingin memindahkan ini, saya ingin melihat daerah Banjarmasin, saya pindahkan aja ini. Kemudian saya run, ada runnya. Saya run sekarang. Lihat, dia langsung, kita nggak usah milih lagi, kita nggak usah pusing lagi. Ini datanya pet row-nya berapa, itu nggak perlu lagi kita pusing-pusing gitu ya. Dia sudah ada langsung, kita klik di situ, dia langsung memilihkan data yang terbaik bagi kita. Kita lihat di sana ada kebakaran di beberapa tempat ya. Terus ini data tanggal berapa sih sebetulnya gitu. Di kanannya ada informasinya. Di sisi kanannya ada informasinya. Ini best scene ya ini. Nah, kalau kita lihat di sini tanggal berapa dia? Dia ternyata tanggal 28 September 2018 ya, ini apa namanya datanya. Itu kenapa kita bisa apa namanya memilih di sana. Di sini ada data, ada filter data. Ini saya buat filter. Di sini saya buat filter ya. Data itu dia dari ini, kalau saya zoom saya besarkan aja biar kelihatan. Nah ini adalah dari Januari 2018 sampai hari kemarin ya. Ternyata dari Januari 2018 sampai 30 Juni ya 2020 ini adalah data terbaik. Terbaik di sini adalah awannya pada land ya. Awan pada land itu kurang dari, dibuat bukannya kurang dari 10%, tapi dia dibuat yang persentasenya paling kecil. Ini kita kendalikan di sini ya. Oke. Baik, waktu saya udah habis sampainya nih. Oke, satu lagi nih. Pak Hartanto, mohon izin sebentar. Ya, silakan. Ya. Pak Hartanto, alokasi waktu Bapak itu bahkan kalau sempat nanti sampai didemokan saja juga mengunduhnya Pak, mengunduh data dari Google Cloud Engine yang sangat mantap ini Pak. Silakan Pak. Oke. Maksudnya bagaimana kita mengunduhnya gitu ya? Ya, ada pertanyaan juga dari peserta yang sudah mengarah ke situ dan waktunya masih kita sampai 10 lagi. 7 menit lagi Pak masih bisa. Oke. Mengunduh itu saya nggak siapkan skripnya, tapi saya kasih ini aja. Saya kasih apa namanya clue-nya aja ya. Kalau kita mengunduh, kita harus membuat satu wilayah misalkan kita Balikpapan ini, kemudian kita buat seperti ini misalkan, nah semacam itu misalkan ya.
lalu kita masukkan dalam script kita. Nanti begitu kita save-nya itu bisa langsung ke drive yang kita punya, cloud yang kita punya ya. Misalkan di Google Drive gitu ya, kita langsung save ke sana, akan muncul. Atau gini aja, saya coba script nanti saya buatkan dulu, nanti mungkin kalau ada kesempatan nanti pada saat pertanyaan di akhir nanti kita bisa saya showkan sebentar aja ya. Jadi saya perlu waktu sedikit. Kemudian kita kembali lagi, ini sayang sekali waktu saya nggak ada. Ini satu lagi nih ya, saya akan mendemokan tidak hanya menampilkan tadi, tapi juga kita bisa membuat satu animasi atau satu kontrol semacam animasi gitu ya, semacam ini. Ini kita ingin melihat si surface temperature ya, dengan data modis ya. Saya akan klik di daerah ini ya, daerah selat apa namanya ini, selat Sulawesi ini ya. Saya akan klik di sini. Kemudian di sebelah kiri ini akan ada chartnya. Nah di sini ada nih tahun 2017 ya. Jadi rata-rata suhu permukaan laut tahun 2017 ini bulan Maret di sini, bulan Mei di sini, ini garisnya ya. Kemudian bulan dan seterusnya kemarin. Kalau kita lihat di sini ada detailnya ya, tanggal berapa, kemudian berapa suhunya. Seperti ini misalkan 19 April suhunya 31,2 dan seterusnya. Ini adalah suhu rata-rata ya, suhu rata-rata dalam waktu 1 tahun 2017 ini. Bukan rata-rata, maaf, median, suhu mediannya ya. Nah ini bisa ini kan semacam simulasi gitu ya, semacam simulasi yang bisa kita manfaatkan juga dalam Google Drive. Oke, saya kembali saja ke presentasi, nanti mungkin kalau ada waktu lagi di sesi pertanyaan ya. Ini tadi saya sudah, ini adalah satu contoh tadi bagaimana kita mau seks Indonesia. Kemudian ini salah satu contoh bagaimana kita mengklasifikasikan ya, di sini kalau ini pekerjaan dari mahasiswa saya, dia mengklasifikasikan daerah ini, maaf ini bukan RGB ya, ini bukan RGB jadi kelihatannya kurang bagus di layar. Ini dia mengklasifikasikan antara daerah pertanian dengan yang sudah dengan yang non pertanian. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan yang terjadi di Kabupaten Karawang. Kemudian ini adalah kebakaran hutan ya, dengan menggunakan NBR ya, menggunakan burn ratio ya, normalized burn ratio. Di sini kita bisa tahu suatu tempat yang salah satu tempat yang kebakar itu sebelumnya dia seperti apa, kemudian sesudahnya seperti apa. Apakah nanti ada perubahan yang signifikan dalam hal tutupan lahannya? Apakah dia begitu selesai kebakaran dia kemudian regrowth ya? Regrowth-nya juga seperti apa? Atau dia justru menjadi tanah terbuka terus? Ya, di sini bisa kita pantau juga, dan ini dijalankan menggunakan metode yang ada di Google Earth Engine. Di sini juga teman mahasiswa saya yang melakukan. Di sini melihat semacam RTH gitu ya, persentase RTH dari Kota Bogor. Kota Bogor itu jumlah penduduknya 1.100.000 sekitar segitu. Nah, RTH yang ada memenuhi nggak gitu ya? Jadi dari sini ada modelnya yang bisa menentukan bahwa ini memenuhi atau enggak. Dari sisi jumlah orang, dari sisi kendaraan, dari sisi jumlah binatang piaraan itu kan pakai oksigen semua ya. Jadi ya itu bisa melihat di sini. Kendaraan pakai oksigen nggak? Tapi dia berpengaruh juga. Terus, nah ini saya akan tampilkan beberapa keunggulan kalau kita memakai cloud computing ya. Yang pertama, kita tidak menggunakan lagi PC atau laptop kita untuk pemrosesan. Semua dilakukan di cloud. Untungnya apa? Pengadaan barang. Untung apa rugi ya? Pengadaan barang kita nggak perlu lagi. Wah, saya mesti mengadakan komputer dengan kemampuan yang high end, yang canggih sekali untuk proses citra. Saya pikir bukan waktunya lagi lah ya. Kemudian juga kita memerlukan tempat penyimpanan besar nih. Kita punya hard disk yang tera dan seterusnya, 4 tera, 8 tera, mungkin ada sampai lebih sekarang puluhan tera ya. Untuk menyimpan data satelit. Nggak perlulah, serahkan aja pada cloud gitu kan. Pemrosesan sangat cepat, tadi saya contohkan ya. Kita bisa membuat RGB se-Indonesia atau lebih bahkan sedunia hanya dalam beberapa detik ya. Kalau kita gunakan komputer kita, waduh capek. Kemudian kita tidak memerlukan perangkat lunak lagi. Kita
perangkat lunak kita untuk apa gitu kan, kita gunakan fasilitas di cloud saja gitu kan. Terus juga itu otomatis kalau perangkat lunak tuh biasanya ada yang license-nya gitu ya. Nah itu jadi problem kita sebetulnya pada saat kita presentasi, ada orang nanya, Anda pakai software apa? Ini ya. Nah itu kalau sudah tanya begitu, kita udah mulai deg-degan ya, udah mulai keringatan, wah ini dia nanya license ya nih ya. Nah kemudian kita juga mengerjakannya bisa bersama-sama dengan user lain. Nah ini ya bisa misalkan Mas Ali tadi dengan saya di sini proses suatu wilayah yang sama, tapi dengan wilayah dengan bagian yang berbeda, bisa untuk citra yang sama dan untuk script yang sama kita bisa share tadi, kita langsung bisa kerjakan. Jadi dalam satu script tadi kita bisa memproses, mengetik atau mengubah script tadi bersama-sama, ya. Kemudian di sini juga ada hanya memerlukan akses internet standar, nggak perlu internet yang saya perlu yang fiber optik, yang saya perlu yang enggak deh. Saya pakai internet yang biasa aja ya. Saya pakai modem nih ya, modem kecil begini. Modem yang sebesar HP gitu. Itu pun cukup ya. Dan dengan modal internet yang biasa adanya aja udah cukup. Kemudian di sana tuh sudah ada data yang besar sekali, yang banyak sekali, yang macamnya banyak-banyak ya. Macamnya juga macam-macam ya. Dan dia terupdate yang bagus sekali. Walaupun ada yang discontinue tadi. Dan kita memakainya apa? Kita pakai dengan resmi, ya dengan resmi dan tidak perlu takut kita memakainya. Nah ini gambaran saya untuk dunia saat ini ya. Dunia saat ini kita nggak perlu lagi masuk ke lab komputer untuk proses data satelit segala macam. Kita cukup ke bawah pohon aja, ya ke bawah pohon. Kemudian kita buka laptop, kita akses internet. Dari sana kita sudah bisa mengakses data internet yang luar biasa banyak. Dengan prosesnya, kemudian menyimpannya juga di cloud. Jangan takut dengan space, karena di cloud kita sudah ada, misalkan di Google Drive kita ada 15 giga gitu kan. Kemudian apalagi kalau Anda yang beli produk Microsoft, dia punya 1 tera Anda dapat free gitu kan di OneDrive-nya gitu kan. Nah, itu udah santai aja. Oke, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Hartanto Sanjaya. Waktunya ekstra 1 menit Pak, cukup berarti ya. Dan kita sepakat, nanti sama menarik sekali tentang Google Earth Engine ini. Di beberapa pertanyaan juga sudah disampaikan mengusulkan adanya webinar khusus Pak nanti tentang GEE sepertinya ini ya, karena memang komputer boleh biasa, tapi dengan internet yang luar biasa kita ternyata bisa mengakses begitu banyak data ya Pak ya yang tersedia di Google, dan kita bisa memanfaatkan untuk segala macam kepentingan termasuk juga penelitian-penelitian. Yang pertama Pak Hartanto, masih ada Pak Hartanto? Ya, siapa? Ya. Pak Hartanto, tadi ada pertanyaan yang cukup banyak tentang bagaimana cara mendownload Google Earth Engine. Ini beberapa live chat juga menanyakan hal serupa, karena memang mungkin kelemahan sebagian kita adalah pada scriptingnya, pada menyusun scriptnya. Jadi apakah sudah ada script misalkan untuk mendownload citra yang tersedia di Google Earth Engine ini? Itu yang pertama. Kemudian juga resolusi spasi yang tersedia di Google Earth Engine ini seperti apa, dan kemudian apakah juga ada script misalkan untuk meremove awan dan seterusnya itu Pak. Mungkin 3 pertanyaan penting itu Pak Hartanto. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang pertanyaan yang selalu timbul adalah coding ya, bagaimana saya bisa atau user bisa memakai coding. Kalau saya caranya sangat mudah ya, saya hanya mencari sampel ya. Jadi trik itu adalah demikian. Kita cari sampel, kemudian kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Misalkan tadi bagaimana cara kita merekam hasil kerja kita ke dalam ke dalam drive kita, ke dalam ke dalam cloud kita gitu ya. Misalkan ke dalam Google Drive. Nah, script itu banyak sekali scriptnya, dan salah satu saya sudah siapkan, nanti bisa saya tunjukkan.
Kemudian untuk aplikasi-aplikasi, misalkan aplikasi darat, aplikasi air, aplikasi macam-macam itu banyak sekali. Jadi sudah banyak sekali orang yang sudah membuat skrip tadi, ya. Kemudian men-share-nya, baik di GitHub ada, baik di web biasa ada, baik di Google Developers-nya juga ada, ya. Jadi keinginan kita tinggal mencari. Kita tinggal mencari dalam Google, misalkan tentang aplikasi sesuatu, kemudian in Google Earth Engine gitu, itu langsung kita dapatkan berbagai macam alternatif. Jadi cara yang paling gampang adalah kita lihat sampel, kemudian kita modifikasi sampel tersebut. Jadi jangan takut dengan coding, ya. Jangan takut dengan coding. Bagaimana cara membaca kodenya kalau saya nggak tahu gitu? Ya di sana ada jelasan. Percayalah ya, di sana ada dijelaskan. Jadi kode yang begitu panjang, yang kelihatannya rumit, nanti dijelaskan. Oh, bagian ini tentang apa? Bagian ini tentang membaca data. Bagian ini tentang memprosesnya. Bagian ini tentang menampilkan hasil. Itu ada. Ya, jadi kita benar-benar dimanjakan sebetulnya dari Google Earth Engine untuk bisa mengeksplornya gitu ya. Gampang sekali dibandingkan beberapa saat yang lalu ya. Saya bandingkan dengan 5 tahun lalu, sekarang itu sudah gampang sekali. Semua aplikasi di sana ada, bahkan yang tadi saya sebutkan, ada yang untuk hyperspektral, ada yang untuk SAR-nya, ada yang untuk animasi masalah surface temperature atau misalkan nanti climate-nya gitu ya, weather-nya gitu, kita masukkan semua ada. Jadi memang tinggal kita copy, kemudian kita modifikasi. Toh kita tidak, kalau orang sudah share, itu sudah bisa kita modifikasi gitu. Dan kita bisa memodifikasi tidak hanya sendiri, kita bisa berbagi pada tim kita kan. Ini saya dapatkan seperti ini. Kemudian tim akan melihat, oh ini bagian ini kita perlu atau tidak, bagian ini perlu atau tidak. Jadi sangat gampang. Saya bisa share yang masalah ngeprint tadi ya. Mohon izin untuk saya share screen. Silakan Pak. Ya. Nah ini tampilan ya. Mungkin nanti kalau yang hobi meminta skrip selalu ada skripnya bagi skripnya. Ya, bukan masalah bagi atau tidak ya, tinggal kita mencari aja ya. Dan itu terdapat gampang sekali, banyak sekali. Nah, sebentar saya akan tunjukkan dulu bagaimana kita mencari data ya. Mencari data di sini di atas ini ada search places and dataset. Misalkan saya cari data Landsat. Tulis saja Landsat di situ. Kemudian akan dicari sama dia semua yang terkait dengan Landsat. Ini ada places, ini artinya tempat data itu berada. Kemudian di sini ada Landsat. Landsat 1 sampai Landsat 8 di sini ada. Tinggal kita klik yang mana aja. Misalkan kita ingin Landsat 8 yang oli ini ya. Nah, di sini ada keterangannya. Keterangan bahwa ini adalah langkah yang proses yang sudah dilakukan seperti apa. Ada yang meragukan ya, ada yang meragukan bahwa wah ini data di GE ini nggak bisa kita pakai untuk ini nih karena prosesnya nggak jelas. Jelas sekali prosesnya ya. Jadi sudah dijelaskan sekali apa yang dilakukan di sana, apakah ada proses orto atau tidak, itu sudah ada di sana. Kemudian jenis band yang digunakan ya. Band yang digunakan apa saja, rentangnya seperti apa, resolusi bandnya satu pikselnya berapa, sudah ada. Image properties ini biasa di header-nya, di header dari data, ini sudah ada semua. Ada cloud cover, ini yang kita sort berdasarkan yang paling kecil gitu ya. Ini ada semua. Kemudian bagaimana cara mendapatkan kodenya, snippetnya gitu. Snippetnya seperti apa? Kita lihat di sebelah kiri. Di sini ada collection snippet ya. Di sini kalau tinggal kita copy aja, kita klik di sini, kita copy, tinggal kita paste di ini kita di sini. Misalkan di sini kita paste. Jadi ini berarti dia sudah bisa mengakses library yang berupa data Landsat 8 yang ada yang diproses seperti tadi. Ya, seperti yang ada yang kita tadi. Nah, oke, ini cara gampangnya. Kemudian satu lagi, bagaimana kita mencari sampel. Di sini ada script, kemudian di atas ini ada filter script. Misalkan kita akan men-script masalah NDVI. Ini ada NDVI ya, kita tulis saja NDVI di sini, dia akan mencari semua yang terkait dengan NDVI. Misalkan di sini ada examples ya. Nah, di sini ada semua. Ini tentang NDVI semua. Normalized difference segala macam. Kita klik di situ. Kemudian di sini ada, kita run aja. Nah, ini contohnya di Amerika. Ini adalah tentang NDVI. NDVI yang seperti apa? Di sini ada jelaskan. Di sini dijelaskan ya. Jadi di script itu dijelaskan.
Setelah itu kita tinggal mau data yang mana. Apakah ini pakai data, dia pakai data modis ya. Sekarang kalau misalnya kita mau pakai Lancet, mau pakai Sentinel, mau whatever lah, itu tinggal kita ganti di sini. Ini load data modis, ini modisnya kita ubah ke data yang lain gitu ya. Kemudian yang dimasukkan tuh yang dimasukkan itu band berapa aja. Sini ada kan? Band atau rentangnya berapa atau NDVI. Atau kalau misalkan kita mau pakai NDWI, water ya. Water tuh ada di mana saja, dia perbandingan near dan rate-nya di mana. Kemudian kita masukkan. Atau misalkan kita pakai NDSI untuk soil, itu tinggal masukkan aja di sini. Sama semua prosesnya. Jadi ini sangat mudah sekali kita untuk bisa mendapatkan contoh ya. Itu di sini. Belum lagi di developersgoogle.com ya. Developersgoogle.com itu gudangnya lagi. Jadi jangan takut dengan coding ya. Jangan takut dengan coding. Jangan melihat wah kode susah banget, enggak ya. Gampang sekali karena kita lihat dari sampel. Belajarlah dari sampel. Dan jangan lupa jangan takut mencari, jangan malas mencari ya. Harus bisa mencari tadi. Kemudian kalau saya hilangkan di sini, saya coba contoh ngeprint tadi ya. Ini ada script ini sama scriptnya dengan yang tadi, saya tambahkan aja di penyimpanan hasil ya. Di sini ada beberapa tahap di mana kita harus mengatur penyimpanan tampilan hasil tadi dengan visual parameter. Ini dapat dari mana? Sampel. Ya, sekali lagi sampelnya banyak sekali. Kemudian di sini ada di bawah ini ada beberapa. Jadi ini akan saya simpan di Google Drive saya. Pertama di sini ada ini hanya proses yang penamaan proses. Kemudian di sini ada folder. Saya gunakan Unmul webinar result. Kemudian dia nama filenya apa? Di sini ada Unmul RDB ya. Nama filenya bisa kita lihat. Kemudian apakah data Lancet ini nanti akan saya pertahankan resolusinya 1 pixel 30x30 meter atau tidak ya? Di sini ada apa namanya? Ada scale-nya. Kemudian di sana ada region. Region ini batas yang akan saya save. Jadi kalau saya nggak buat begini kan bisa satu dunia ya, satu dunia saya save nggak akan cukup gitu kan, atau satu Indonesia saya save dengan resolusi sesungguhnya nggak akan cukup di Google Drive saya gitu karena space-nya tinggal sedikit. Coba kita buat apa namanya space sesuai dengan yang ini ya. Saya run dulu. Oke, di sini ya. Terus ini geometrinya dari mana gitu kan? Membuat lahan membuat kotak ini dari mana gitu? Batas wilayahnya dari mana? Saya buat sendiri aja ya. Jadi misalkan gini. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Di sini ada kotak nih ya. Ada kotak draw rectangle. Ya. Tinggal saya draw ya misalkan kecil aja supaya dia cepat prosesnya. Nah, segini aja ya, Kota Samarinda. Ini dia apa namanya? Saya beri nama dia batas wilayah. Tadi batas wilayah ya. Penamaan ini sebetulnya bebas, tapi ini saya kasih nama batas wilayah. Kemudian saya running. Ya. Begitu saya running, ini tidak usah. Bentar loh. Ini saya run sekarang. Run. Begitu dia run, kalau dia ada perintah di sini kita untuk proses yang khusus, di sini ada di task, di kanannya ada task, kita lihat. Nah, di sini ada ini ada apa namanya, ada perintah kita run atau tidak task itu. Artinya kita save nggak? Kalau kita jadi nge-save, kita klik aja run. Di sini ada cek lagi ya, apakah penamaannya udah benar. Ini foldernya, kemudian ini apa namanya, nama filenya Unmul. Kita run. Dia perlu beberapa waktu, kita tunggu saja. Coba saya buka di Google Drive saya ya. Sebentar, ini belum. Nah, di Google Drive saya tadi nama foldernya apa? Kalau masih ingat, tadi nama foldernya adalah Unmul Webinar Result ya. Unmul Webinar Result. Nah, di sini sudah ada nih. Unmul Webinar Result. Sebelumnya belum ada ya, sebelumnya masih kosong. Kalau saya masuk sana masih kosong. Dia ini yang baru selesai. Betul, ini baru selesai. Dari mana saya tahu? Karena waktunya 11.43. Sekarang 11.43 WIB ya. Di sini pas 11.43. Kalau kita buka, double klik saja. Ini jadinya. Ini sudah jadi.
Lalu ini bagaimana kita proses selanjutnya? Ya terserah ya. Artinya apakah kita akan melakukan ini kemudian kita transfer ke QGIS atau ARC info atau segala macam, silakan aja. Tapi karena dia sudah terikat dengan koordinat, karena dia geotiff, ya. Jadi format dia ada geotiff. Kemudian apakah dia hanya bisa untuk citra saja? Enggak ya. Dia juga bisa disimpan dalam bentuk vektor. Jadi misalkan kita sudah klasifikasi di sini, kita klasifikasi, jadi kita langsung save-nya dalam bentuk vektor. Vektornya apa? SHP. Dalam bentuk SHP. Bisa langsung begitu. Tapi nggak ada di script saya di sini. Ini dengan menggantikan ini image ya, di jenis di parameter ini saya ganti, itu nanti bisa menjadi vektor secara langsung. Nah, mungkin itu yang contoh dari saya. Oke, tadi apa lagi pertanyaannya Pak? Saya lupa. Yang kedua tadi sepertinya sudah Pak Hartanto menyangkut resolusi di Google Earth Engine dan kemudian pasti akan menemukan citra dengan resolusi yang berbeda. Tapi sudah terjawab nih Pak yang pertanyaan nomor 2. Terima kasih Pak Hartanto. Sementara standby dulu Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Kami dari PPIG juga sekaligus menyampaikan bahwa minggu depan akan ada seri ketiga juga yang akan kami selenggarakan dengan tema lebih kepada perairan ya, teknologi penginderaan jauh atau geospasial terkait dengan perairan. Jadi nanti mohon Bapak Ibu kembali bisa berpartisipasi di acara serupa pada tanggal 15 Juli minggu depan. Nah untuk terakhir sebelum kita tutup Pak, sesi ini mohon untuk diaktifkan videonya untuk kita bisa berfoto bersama. Mohon izin untuk dihidupkan Pak Bambang. Kemudian Pak Busroni dari Unpati, PPUG Unpati juga hadir ternyata, alhamdulillah. Kemudian Bapak yang lain silakan dihidupkan dulu videonya. Oke, kita bertahan 2 menit untuk proses foto ya Bapak Ibu. Dengan senyuman terbaik Bapak Ibu. Agak gelap. Ya. Bisa ya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam kegiatan kami di PPIIG Unmul dalam bincang informasi geospasial dan observasi bumi seri kedua pada hari ini 8 Juli 2020. Mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan acara ini masih ada kekurangan dan semoga dalam seri-seri berikutnya akan semakin lebih baik dalam penyampaian dan penyelenggaraannya. Mohon izin juga untuk silakan Bapak Ibu menyampaikan saran maupun kritik untuk perbaikan. Tadi yang sudah kami catat adalah kebutuhan untuk dilaksanakan webinar khusus, misalkan untuk Google Earth Engine ya. Kita akan coba pikirkan apakah bisa dipasang itu tidak dalam bulan-bulan ini. Jadi terima kasih. Saya ucapkan saya akhiri saja dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Terus Chris. Terima kasih Pak Bus, Pak Badrus. Ya Pak Chris, terima kasih Pak. Supportnya Pak. Salam buat Wima. Terima kasih. Dari Papua. Terima kasih Pak Badrus. Pak Sarif. Ditunggu. Pak Tanto. Ya Pak, izin. Ya. Pak Budi, terima kasih. Saya pamit. Izin pamit. Oh, Izin pamit. Makasih. izin. Halo Pak Agus, kastanya.